Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alaikil Abu Bakar dari kelas 5B SD Pagesangan, Surabaya. Hari ini saya ingin mendongeng yang berjudul Asal Usul Desa di Ponggok. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Jawa Timur yang diciptakan oleh Balai Bahasa Surabaya tahun 2011. Dengarkan ceritaku baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kiai keturunan kerajaan Majapahit. Kiai itu bernama Kiai Ageng Bungkul, atau biasa disebut dengan Ki Ageng Bungkul. Ki Ageng Bungkul memiliki putri yang sangat cantik, bernama Dewi Wardah. Oleh karena itu, Ki Ageng Bungkul mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menjatuhkan buah delima menggunakan kepalanya, jika dia wanita akan dijadikan saudara Dewi Wardah. Jika dia laki-laki akan dijodohkan dengan Dewi Wardah. Pada suatu hari ada seorang lelaki yang tangguh bernama Raden Paku. Raden Paku melewati rumah Ki Ageng Bungkul dan tanpa sengaja kepalanya menyentuh buah delima sehingga buah delima itu pun jatuh. "Hei Kisanak, siapa namamu? Kenapa kau menjatuhkan buah delima itu? Jika kau sudah menjatuhkan buah delima itu, kau harus menikahi putriku." "Mengapa aku harus menikahi putrimu?" "Ya, nama hamba Raden Paku. Hamba tidak bisa menikahi putrimu." "Ayo, karena kami sedang mengadakan sayembara, jadi kau harus menikahi putriku." "Maaf Tuan, hamba tidak bisa menikahi putrimu karena hamba sudah bertunangan dengan Dewi Muntisya, putri dari Raden Ampel, Surabaya." Di perjalanan, Raden Paku terus memikirkan hal yang tidak mengenakan tersebut. Dan tanpa ia sadari, ia sudah sampai di pesantren Raden Ampel. "Hei Nak, apakah ada yang mengganjal di pikiranmu?" "Ya, ada yang mengganjal di pikiranku." "Yang mengganjal di pikiranmu, aku sudah tahu semuanya. Bagaimana Tuan bisa mengetahuinya?" "Ayo, menikahlah dengan gadis itu, wahai Raden Paku." "Hamba tidak bisa menikahi wanita yang tidak hamba kenal." "Ayo, percaya padaku. Menikahlah dengan gadis itu. Kau bisa menikahi dua wanita dalam hari yang sama." Baiklah Sunan Ampel. Hamba terima nasihatmu." Keesokan harinya, pernikahan pun berlanjut dengan hikmah. Raden Paku menikahi dua wanita sekaligus di hari yang sama, dan mereka hidup bahagia. Tetapi setelah bertahun-tahun menikah, Dewi Wardah merasa tidak bahagia dikarenakan di sini dia hanyalah istri kedua dari Raden Paku dan dia belum sempat mengenali Raden Paku dengan cermat. Dan setelah itu, Dewi Wardah memutuskan untuk pergi dari pesantren. Dia mengajak rombongannya mengganti pakaiannya menjadi pakaian orang dekil dan mengganti namanya menjadi Siti Zainab. Siti Zainab dan rombongannya menggunakan kapal untuk menuju Pulau Bawean. Di Pulau Bawean, sayangnya Siti Zainab dan rombongan tidak diterima oleh masyarakat. Dan akhirnya Siti Zainab dan rombongan menuju ke Pulau Bawean, tapi lebih dalam lagi. Setelah itu, Siti Zainab berdoa kepada Allah. Saya menangis di tengah malam, dan tangisannya didengar oleh masyarakat. "Siapa yang menangis di bukit itu? Suara tangisannya bikin aku sangat terharu." "Iya, siapa yang menangis di bukit itu? Bagaimana jika kita menamai bukit itu Bukit Menangis?" "Ya, boleh. Kita menamai bukit itu Bukit Menangis saja. Aku sangat setuju." Keesokan harinya, Siti Zainab dan rombongan pergi ke tepi pantai. Di tepi pantai banyak sekali pohon kelapa, dan di sana mereka menemukan sepasang suami istri. Dan karena kehausan, Siti Zainab dan rombongan meminta makanan dan minuman kepada sang istri. "Bu, tolong kami sangat kelaparan dan sangat kehausan. Bolehkah kami meminta beras?"
beli beras. Tapi jika kau mau ubi, akan kurebuskan. Tunggu di situ. Ya tidak apa, ubi juga makanan favorit kita kok. Tunggu di situ ya nak. Setelah mendapatkan konsumsi yang cukup, Siti Zainab dan rombongan pergi ke lebih utara lagi. Di sana, tengah malam, Siti Zainab berdoa kepada Allah lagi meminta pertolongan, dan tangisannya pun didengar oleh masyarakat di desa. Nyai, mengapa engkau menangis, Nyai? Jangan menangis, pakaianmu juga sangat dekil dan kau membawa rombongan juga. Aku tidak tahu aku harus kemana. Nyai, kau dan rombonganmu bisa tinggal di desa kami. Keesokan paginya, rombongannya Siti Zainab merasa sangat senang dikarenakan mereka diterima di desa. Dan di desa, masyarakat pun mulai mempercayai agama Islam, dan satu persatu mengucapkan kalimat syahadat untuk memasuki agama Islam. Siti Zainab, berkat akhlak yang mulia, Siti Zainab diterima di desa itu. Dan desa itu, karena belum ada namanya, dinamakan Desa Diponggo atau Monggo, yang berarti silahkan. Cukup dari situ ya ceritaku teman-teman. Jangan lupa kunjungi Desa Diponggo, tepatnya di Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.